وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله خبير بما تعملون. Yang sama-sama kita meriahkan Ketua PJM dan PTA Kecamatan Pekalongan, segenap pimpinan Banting di dalam kitab Fathul Bari syarah dari Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mencatat salah satu hadis Nabi. Hadis Nabi ini juga diriwayatkan oleh banyak perawi. Anna wafilah laki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bernama Wafilah. Anna wafilah laki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Wafilah ini di hari raya Idul Fitri, Yaum Aidin, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Wafilah mengucapkan, taqabbalallahu minna wa minka. Kenapa wa minka? Karena satu orang. Kalau banyak, wa minkum. Atau mendoakan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal-amal kami dan amal-amalmu. Itu artinya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, na'am, iya. Taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal-amalmu, ya, amal-amal kami dan amal-amal. Jadi kalau kita ingin mencontoh jawaban Nabi dalam hadis Wafilah ini, ketika ada yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka, maka jawabannya na'am, iya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu aja masalah. Nah, tradisi kita kalau diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, biasanya menjawab gimana? Taqabbal ya karim. Itu secara bahasa benar, tidak salah. Apa artinya taqabbal ya karim? Ya Allah, terimalah doa kami. Taqabbal ya karim, terimalah doa kami. Itu benar, tidak salah, tidak salah. Tetapi kalau kita ingin mencontoh bagaimana Nabi menjawab, gimana tadi masih ingat? Na'am, taqabbalallahu minna wa minkum, atau taqabbalallahu minna wa minka. Kan dijawab pakai bahasa Indonesia atau diucapkan pakai bahasa Indonesia juga bohong. Misalnya kita belum hafal redaksi Arabnya, kita bersilaturahim ke rumah Pak B kita. Pak B, semoga amal Ramadannya diterima oleh Allah. Amin. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh jemaah sekalian? Karena doa menurut pendapat umumnya para ulama itu tidak termasuk ke dalam ibadah makruh. Apa itu ibadah makruh? Para ulama menjelaskan, di antaranya ada Ibnu Rushd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Beliau menjelaskan ibadah makruh itu adalah ibadah ghairu maqbulatil makna, yang tak dapat dilogikakan dengan akal pikiran kita. Seperti apa? Sholat 5 waktu. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kan subuh kita longgar.
Kok tidak zuhur saja yang 2 rakaat? Kan zuhur kita sibuk. Itu tak dapat dilogikakan ya Mas. Jadi apa yang menjadi syariat, apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam perihal ibadah makruh ini, ya harus kita kerjakan sesuai dengan contohnya. Oleh karenanya ibadah-ibadah makruh itu kemudian apa? Ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya, bahkan ada rukun. Nah kalau doa jemaah sekalian itu tak ada syarat dan rukun. Dimanapun kapanpun kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Kecuali doa yang include ke dalam ibadah makruh. Seperti sholat. Sholat itu kan banyak doa-doa yang kita baca. Maka doa-doa yang kita baca di dalam sholat itu ibadah makruh. Kenapa? Karena include dalam ibadah sholat, ibadah makruh. Adapun doa yang sekalian, perintahnya di dalam Al-Quran, ud'uni astajib. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan menjawab doa. Dimanapun kapanpun kita dianjurkan untuk berdoa. Pak Ustaz, bagaimana kalau sedang di kamar mandi? Kita tak boleh kita melafalkan doa-doa itu. Tak boleh ada asma Allah kita bawa ke dalam kamar mandi, apalagi melafalkannya. Berarti di kamar mandi kita tak boleh berdoa. Boleh jemaah sekalian doa di dalam. Jadi dimanapun kita berdoa, sebagaimana doa itu adalah zikir dan Nabi berzikir dimanapun Nabi berada. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan. Nah, karena doa itu bukan ibadah makruh, maka boleh menggunakan menambah ya dengan bahasa-bahasa yang kita lebih paham. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa Sunda dan seterusnya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan. Dan siapakah yang mempopulerkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum di Indonesia? Muhammad. Bisanya untuk urusan ibadah makruh seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah makruh lainnya, maka kita harus bertanya mana dalilnya. Kenapa harus bertanya mana dalilnya? Karena para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi, dari ayat-ayat di dalam Al-Quran, bahwa dalam kesimpulan para ulama menjadi satu kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil ibadati lit-tahrim. Asal daripada ibadah makruh itu adalah haram, larangan. Illa ma dallat dalil, kecuali ada dalil yang menunjukkan. Jadi sekali lagi, untuk urusan ibadah makruh harus berbasis dalil. Ya, harus ada dalil. Tetapi untuk perkara ibadah ghairu makruh seperti doa, silaturahmi, ucapan-ucapan di luar ibadah makruh, maka tak perlu kita bertanya dalilnya. Kata para ulama, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal daripada urusan muamalah ibadah ghairu makruh itu adalah boleh. Illa ma dallat dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalaupun kita mau bertanya, adakah dalil yang mengharamkan
mengucapkan mohon maaf lahir batin. Oh, nggak ada. Berarti mau ditambah dengan doa-doa yang lain silahkan. Karena itu perkara apa? Ibadah ghairu mahram. Ini pentingnya kita mengkaji fikih dan usul sehingga kita bisa membedakan mana perkara yang tak boleh ditambah-tambah dan dikurangi dan mana perkara yang masih memungkinkan untuk ditambah, untuk bahkan diadakan dan seterusnya. Nah itu ya Mas. Ya termasuk apa? Urusan-urusan media. Seperti kemarin yang sempat apa namanya menjadi polemik nasional, ya, metode cara menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Kalau kita bicara metode, berarti itu apa? Urusan dunia, bukan ibadah mahal. Ketetapan Habib elongasi harus 6,4. Jadi meskipun tinggi hilangnya 3 derajat, kalau elongasinya belum 6,4 itu belum diakui. Yang mogok itu kan metode, silahkan berbeda. Maka tidak heran karena di Indonesia sudah 3 derajat, keesokan harinya malam Sabtu hilal ternyata sangat tinggi. Tapi ada yang berpendapat begini, yang lebih mantap pada saya sendiri itu nggak memperdebatkan. Saya hampir tak pernah berkomentar. Itu hanya masalah di dia Qur'annya, tidak usah dibesar-besarkan. Tapi ada saja cara untuk menghantam kita Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak taat kepada pemerintah. Tak taat pada ulul. Coba buka apa tafsir dari atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jangan kita kemudian mudah memvonis tanpa merujuk kepada dalil, kepada pendapat para ulama. Dari kitab tafsir yang kita buka, berbagai macam kitab tafsir yang saya buka, intinya ulul amri itu, ya jamaah sekalian, pertamanya ada yang mengatakan ulul amri itu adalah pemerintah. Yang kedua ada yang mengatakan tidak, ulul amri itu adalah para sahabat Nabi. Kemudian ada yang mengatakan oh tidak, ulul amri itu adalah al-fuqaha, para ahli fikih. Kenapa? Karena Al-Quran ini turun. Ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ini terkait dengan perkara agama. Terkait dengan perkara agama. Karena Nabi sendiri menjelaskan, kalau urusan agama kalian wajib taat kepada saya, kata Nabi. Kalau urusan dunia Anda lebih paham daripada saya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, ini kata Nabi. Nah, Muhammadiyah memahami ulul amri itu adalah al-ulama wal fuqaha, para ulama dan para ahli fikih. Karena ini menyangkut perkara agama. Jadi dalam urusan agama Muhammadiyah memahami harus taat kepada para ulama, dan Muhammadiyah sudah punya majelisnya, yaitu majelis tarbiyyah. Nah itu dia masuk. Jadi kalau kita kembali kepada tafsir, maka ulul amri ini adalah benar-benar. Ada yang mengatakan pemerintah, ada yang mengatakan para sahabat bahwa haram hukumnya tidak ikut pemerintah.
Saya lacak fatwanya, tapi enggak ada kata Arab di sini. Berarti dia berbohong. Nah, gerakan yang salah satu fokus gerakannya adalah at-tajdid wa tajrid. Ada gerakan amal, pembaharuan, pemodernan. Itu gerakan Muhammadiyah. Maka kalau ilmu dan teknologi semakin maju, untuk hal-hal yang sifatnya muamalah ibadah Ramadan, kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti apa? Metode menentukan awal Ramadan maupun awal Syawal. Ilmu pengetahuan sudah sangat maju ya Mas. Sudah sangat maju. Ditambah lagi sebenarnya KHGT itu mengkombinasikan antara ilmu hisab dengan ru'yatul hilal. Yang kemudian dikenal dengan ru'yat, kemungkinan bulan itu kalau sudah 5 derajat itu pasti terlihat. Wong Mabim saja menyepakati 3 derajat. Itu jelas. Jadi sudah sangat ilmiah. Bahkan KHGT itu lebih praktis. Kenapa? Jangankan setahun ke depan, 10 tahun, bahkan 100 tahun ke depan, itu sudah bisa dibuat kalender. Jadi lebih bersifat akurat dan presis. Sehingga apa jemaah sekalian, ibu-ibu yang mau mengagendakan apa itu sudah bisa disiapkan sebelumnya. Mau masak lebaran itu sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.